kuliah jurusan apa? Matematika. Keren banget. Padahal mah biasa aja gua. Dia ngerti juga enggak gua sebenarnya. Itu biasa aja padahal. Iya, gua mau ngajarin dia harus buka lagi kan, enggak yang dulu keinget gitu enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sama Pak Yogi Yuk, di channel gua. ya. Subscribe. Wis. Kita ngomongin apa lagi nih Pak Yogi? Ya terserah yang punya channel lagi. Tadi kan udah tuh soal Gantian lu nanya gua kayak apa? kali. Oke, gua akan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan lagi di sini. Oke. Sesi kedua bersama Pak Yogi. Bakalan ada sesi-sesi selanjutnya karena menurut gue sahabat gue satu ini adalah pendidik yang loyal sekali. Kalau ada maunya ya lo. Oke ya. Nah, kemarin kan videonya tuh tentang terakhir itu adalah membahas tentang perkuliahan. Gini, karena maksud gue bikin ini adalah bagi kalian yang menentukan masa iya sih gue kuliah tapi musik, gini loh. Pandangan orang pasti gini. Lu kuliah jurusan apa? Matematika. Keren banget. Padahal mah biasa aja gua. Dia ngerti juga enggak gua sebenarnya. Itu biasa aja padahal. Iya, gua mau ngajarin dia harus buka lagi kan, enggak yang dulu keinget gitu enggak. Jurusan lu apa? Bahasa Inggris. Mantap sekali gitu biasanya ya. Tapi kalau seni musik itu digituin enggak sih, Pak, sebenarnya, Pak? Di musik itu yang jelas bisa lu ke tongkrongan, lu kuliah musik, suruh main gitar gua pasti. Itu udah pasti. Gitu. Lu bayangin misalnya kalau enaknya kuliah musik itu. Pas lu di tongkrongan, kuliah bro, kuliah musik bro. Sini main gitar. Yes. Coba lu bayangin pilot. Kuliah apa pilot? Lu coba terbang gitu. Iya. Gitu ya. Aku potong enggak apa-apa. Enggak apa-apa tadi. Mohon maaf. Iya. Biarin lah ya. Gitu. Kalau lu sekolah pilot nggak mungkin lu suruh terbang ya. Iya. Mungkin dia andaikan ku punya sayap. Jadi bahan stand-up ya. Bu, anak stand up. Stand up dong, stand up. Kan stand up juga harus perlu mood Itu ya, itu dia tuh. Sama kok gitu tongkrongan Nah, berarti. iya. Sama. Untung gua nggak kayak gitu. Kuliah apa? Matematika. Kerjain dong. Pusing banget gua. Gua mau ngobrol di sini, mau nongkrong. Kalau lu suruh Bukan ngerjain kuliah ya. TTS. Lanjut. Oke, gua tadi sampai mana, Pak? Iya. Nah, ini kan memberikan referensi tentang kalian yang mau kuliah. Nah, sekarang karena Pak Yogi adalah basicnya SPD tapi SPD. seni musik, pendidikan seni musik. Jadi nanti gue tanyain deh apa pertanyaan-pertanyaan kalian ke Pak Yogi. Yup. Semoga pertanyaan gue mewakili gitu. Yuk. Nah, sebelum lari ke situ, Pak. Sebenarnya yang dipikir apa sih sebelum masuk ke meja kuliah itu? Meja Kita kuliah. harus Meja kuliah. memikirkan apa dulu sih gitu loh. Persiapan kita apa selain memilih jurusan itu loh. Nah, memilih jurusan kan perlu banyak pertimbangan. Apalagi yang kita bahas tadi seni musik. Kayaknya seni musik tuh jarang banget dan Iya, betul jarang. ya kayak gue tadi. Kalau gue pulang kampung tuh matematika keren, Wah. pinter. Enggak juga. Mendingan juga main gitar jago, susah dipelajarin. Kalau rumus-rumus kan bisa dihafal ya. Kalau ngenya di note kan susah dipelajarin. Nah, itu apa Pak yang harus diawali sebelum gue memutuskan oke, gue kuliah musik. Oke, sebelum kuliah ya. Ini mungkin lebih ke general ya, sebelum kuliah. Iya. Untuk zaman sekarang karena SMA tuh udah penjurusan ya, SMA penjurusan ya kan. IPA IPS langsung. SMA, IPA, IPS. IPA IPS bahasa. Gue ya. anak SMK ya. Jadi menurut gua harus mikir dari SMP mau kuliah. Bukan mau kuliah di mana, tapi Tapi kuliah apa. nggak peduli kampusnya mana. Kalau gua gitu basically. Karena kalau kuliah di mana lu jurusan apa berarti lu lagi nyari tempat bukan nyari nasib lu. Lu harus nyari nasib lu gitu. Iya. Jadi misalnya gua mau kuliah di Unpad nih. Boleh nyebut merek ya? Boleh. Di Unpad nih. Kenapa emang? Ya gue pengen di Bandung aja gitu. Ya itu Ya, tujuannya apa apa? gitu. Tujuannya nggak ada. Nah, cewek gue di Bandung, Iya, cewek gue di nggak enak. UPI lah sama Iya. aja lu Lu ngapain? kuliah di mana? Gue kuliah di UI jurusan apa? Nggak tahu dia. Kenapa dia? Abisnya enak. Kayaknya keren aja nggak gitu. Karena deket rumah jadi alasan tepat gak sih? Enggak. Kayaknya kalau udah sekelas kuliah tuh nggak relevan deh kalau lu alasannya itu. Karena kuliah tuh buat kerja. Jadi banyak temen gue yang sebenarnya dia kuliah dengan apa namanya, dengan orientasi mau kuliah di mana, bukan kuliah apa. Jadi misalnya dia kuliah perikanan, ujungnya kerjanya bank juga. Misalnya dia kuliah geografi apa gitu, dia ujung-ujungnya jadi asuransi misalnya. Karena sayang banget ilmu yang udah lu pelajarin, udah lu apa namanya,
udah lu kembangin, udah lu bayar dengan uang yang belum tentu itu uang lu bisa, dan mostly itu uang orang tua lu gitu. Jadi dan 4 tahun loh. Dan 4 tahun paling cepet. Iya, paling cepat. Belum kosannya. Iya. Belum bensinnya. Nah, gila, lu bayangin berapa puluh juta selain keluar. tenaga dan pikiran lo itu loh. Tenaga dan pikiran. Itu wah, lu maksudnya kita hidup jangan sia-sia lah gitu kan. Jadi menurut gua dari situ lu harus mikir targetnya adalah orientasinya adalah lu mau kuliah apa. Dan itu dari SMP menurut gua. Oke, kalau kalian yang udah SMA sekarang baru mau menuju gua harus kuliah apa ya? Nggak ada telat sih sebenarnya. Asal pemikiran lu itu tepat gitu, dengan berbagai alasan yang setiap orang pasti alasannya beda-beda sih. Betul. Jadi kalau menurut gua kenapa dari SMP, karena pas SMP ini nyata ya. Jadi menurut gua si Faye, kenal Faye kan? Yang kecil nyanyi. Iya. Terus tahun kemarin ya? Si Faye itu dia masuk SMA negeri IPA. Di IPA nggak ada seni musik. Nah, padahal dia mau kuliah musik. Nah, itu kan berarti kan dia gak punya basic jadinya. Maksudnya bukan gak punya basic, di SMA gak dikasih itu. Gak dikasih. Jadi dia telatnya selangkah lah gitu untuk bisa kuliah musik. Padahal itu kenapa lu bilang dimulai dari SMP? SMP karena gue kuliah apa nih? Gue mau kuliah hukum, berarti kan dia harus SMA-nya IPA. Gitu. Karena kalau enggak gue enggak tahu sekarang. Dokter juga IPA. Dokter IPA. Hukum IPS, Pak. Iya, dokter IPA. Dokter IPA. Jadi karena pada akhirnya itu bakal ngaruh ke elu gitu. Jangan sampai gue gak tau sih kalau sekarang bisa gak sih IPC. Dulu zaman gue bisa IPC. Bisa ntar coba ntar komen ya. Bisa sih, cuma kan saya juga ilmunya IPC kan. Pelindo. Iya. bukan. Tentang anak utara. Anak utara nih ngomongnya. Jadi menurut gue lu bakal sia-sia karena temen gue banyak gitu yang waktu SMA zaman gue dulu penjurusan kelas 2, kelas berapa? 11 berarti ya? SMA itu. Itu. Jadi mereka SMA-nya IPA, tapi pas mereka masuk UI hukum gitu misalnya, dan mereka mau enggak mau SNM dulu zaman. SNMPTN-nya IPC kan sayang ya. Jadi dari awal gitu lu tentuin, gue mau IPS karena gue mau kuliah ini. Itu baru SMA. Coba kalau kalian mikir SMK. Jadi kalau gue basic orang tua gue tuh akuntan dan gue seneng banget ngitung. Oke, gue masuk SMK-nya akuntansi dong, jangan perikanan gitu loh. Kayak gue maksudnya SMK perikanan emang di mana aja? Pelayaran, Pak, di salah satu sekolah pelayaran di Jakarta Utara ya? Enggak di Jakarta Utara gue. Di Wonogiri gue. Lu Wonogiri lu? Iya dong. Wonogiri ada sekolah itu pelayaran. Emang sekolah pelayaran? Di mana? Ada. Berarti gua angkatan keempat. Berarti pelayaran di ini ya, di waduk Gajah Mungkur dulu ya, bukan di laut ya? Di Pati gue dulu. Oh, di Pati. Di Pati. Kok ke utara berarti dong? Jauh. Iya, kan yang ada laut sono. Kan ke selatan bisa? Enggak bisa ya? Gak ada kapal Samudra India susah ya? Iya. Jadi ngomongin ini. Jadi kan gue ya ini nggak apa-apa pengalaman dong. Iya. Gue salah di situ. Tapi gue nggak langsung menentukan oke, gue langsung mau kuliah pendidikan, nggak kayak gitu. Tapi gue kerja dulu 2 tahun buat nyari surat-surat. Gue banyak banget surat-surat di rumah, dan daftar di Jepang gue nggak terima karena waktu itu gue lulus 17 tahun, Pak. Jadi syarat Jepang itu adalah 18 tahun. Makanya gue sebelum ngapa-ngapain udah ditolak duluan, ada orang ngasih berkas udah ditolak duluan. Ngapain ngurusin dong gitu? Nah iya, ngapain gue ngurusin gitu ya dulu. Oke, tapi itu pengalaman. Terus gue bekerja untuk sono sini ke Semarang. Gue udah kerja di Jakarta nih, ke Semarang nyari lowongan, tapi ternyata gue gagal. Dan di situ baru nyokap gue bilang, udah, gue putuskan untuk masuk pendidikan gitu. Karena gue pas kerja 2 tahun itu di karyawan di salah satu sekolah gitu. Oh iya. Jadi banyak dukungan dari guru-guru situ, ya udahlah, pendidikan aja. Akhirnya. Notabene kan gue pinter ya. Kok jadi gitu ya, aduh. Itu tapi gue nggak terpaksa. Gue punya pandangan kenapa gue harus memilih matematika, yang segala macam itu ada. Gak usah dijelaskan. Ya. Gak, nilai UN gue yang paling gede adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia gue salah 4 dari 50. Matematika 7 dong. Oke, nggak apa-apa. Nah itu pengalaman dari kita ya, Pak. Sebelum kalian menentukan jurusan itu, jangan milih kampusnya. Gue keren, kampus negeri ini keren. Tapi kalau jurusan lu nggak passion lu, itu dia. Apalagi lu belajarnya nggak pakai hati, sia-sia bro. Gitu. Tapi gue sering juga nemu orang-orang yang kebanyakan bisa dari kota nih, atau dari daerah, terus dia merantau entah ke Jogja atau ke Bandung. Pas dia kuliahnya nggak sesuai sama passion dia akhirnya cuma main-main cuy. Nah, akhirnya ngabisin duit apa tuh? Nah itu dia. Untung gue kuliah pakai duit gue sendiri. Untung gue kuliah semar-semar beasiswa.
sekali. Ya itu kalau punya Ya makanya jari itu digunakan buat untuk main belajar. gitar. Jadi dapat beasiswa ya kan. Iya. Oke, Iya. itu jadi jangan main-main di kuliah karena bukan jenjangnya SMP dan SMA lagi. Kalau Betul. SMP lu nggak perlu milih SMP di mana sih menurut gua. Sama aja. Mau favorit apa enggak menurut gua akan sama aja, tergantung gimana effort lu buat belajar. Nah, SMA lu harus menentukan SMA itu di IPA apa di IPS. Betul. Atau SMK mungkin. Kalau di IPA mungkin effortnya lebih gede nggak sih? Ya kan harus sama ya, aja katanya kan gitu. sampai sekarang kan mindset kita juga IPA lebih bagus. Padahal mah enggak sebenarnya. Padahal kan gini, sama sih. anak IPA ujung-ujung pasti kuliahnya IPS juga, Pak. Nah, Tesnya IPC, tapi nggak ada anak IPS ke IPA. Nggak bisa. jadi kayak tahapannya agak lebih tinggi padahal mah. Iya. Lah kalau lu ya kayak dibilang tadi kalau lu mau seni musik di IPA nggak ada musik ngapain lu masuk IPA gitu. Iya, betul. Apalagi SMK lu harus memikirkan tadi. Jadi biar berkelanjutan aja lah. Jadi hidup lu itu udah tertulis di situ, lu tulis sendiri walaupun nanti takdir akan menentukan ya. Nggak tahu lah, tato tintanya habis nggak bisa nulis lagi kan lo ya. Paling enggak lu udah berusaha buat Keinginan lo sendiri gitu. jadi orang tua lu biayain juga yakin gitu ya. Iya. Gini kalau pengalaman gue gini, gue mau ke kampus negeri ini tapi jurusan gue yang ini, padahal di kampus itu kan ada akreditasi fakultas juga ya. Iya betul itu perhitungan juga tuh. Nah itu menentukan menurut gue karena fakultas lu akan akreditasi lu di kampusnya kampus akreditasinya yang negeri A, tapi yang di jurusan lu itu ternyata B. Ya, Ada ya kayak gitu ya? kayaknya ada sih. Ada kan? Iya menurut gue ada sih. Jadi Itu mempengaruhi apa namanya pas lamar kerja, pas Nah. ini juga cuy, pas CPNS juga tuh ngaruh tuh. nah Akreditasi kampus sama jurusan. gue gak ikut CPNS, saya gak ikut CPNS. Jangan ngomong CPNS. Nanti Pak Yogi kan akan belajar CPNS. Video selanjutnya adalah Gue gak belajar, gue pakai data lalu, gue gak belajar. Iya. Oke, jadi Oke, udah jam 7 ya bulan ya. kalian harus pikirkan itu sebelum masuk kuliah. Yep. Gitu. Lanjut. Paling nggak punya gambaran lah. Kedua adalah gini. Ini udah kita bahas ya korelasi antara kuliah dan Ya, kerja. tadi Jadi, itu. Kalian bagaimana kuliah itu untuk bekerja. Tuh. Bukan kerja untuk kuliah kayak gua, kerja duitnya buat kuliah. Kebalik ya. Habis saja kayak nabung apa-apa. Balir. Oke Pak, terakhir karena singkat aja video ini karena Pak Yogi akan di Horizon nanti. Tadi gue sebutin lagi nggak apa ya? Gak apa boleh. Di Horizon jangan lupa ditonton setiap hari Jumat jam setengah 8. Jumat dan Sabtu. Jumat dan Jumat Sabtu dan jam. jam setengah 8 jam setengah 11 malam. Nama itunya apa Pak? DNF band @DNF_band. Nah, wedding singer. Maksudnya wedding. Ya itu sama. Entertainment Sama, pakai itu sama. juga ya. Ya. Pokoknya Follow follow IG-nya. juga gue di Yogi Bona ya di situ. Oh, oke. Boleh Nanti mar. Taruh IG-nya di ya, di situ. Nanti kalau kalian mau lulus SMA mau langsung nikah ya nggak apa-apa ya Pak. Enggak apa hubungannya? Ya nggak apa-apa dong pakai wedding lu. Oh, iya, bener. Yang penting lu milih weddingnya bener. Dan tidak nawar. Iya. Oke, yang terakhir adalah gini. Seni musik. Kita balik ke seni musik. Karena gue fokusnya sebenarnya hari ini adalah seni musik walaupun kita generalnya kepanjangan Kemana-mana, ya. ya. Generalnya kepanjangan. Apa yang dibahas di kampus, di perkuliahan, di balik meja perkuliahan yang panas itu menurut gua tentang seni musik. Seni musik bukannya kalau orang awam ya, musik ya bisa main gitar. Pertanyaan pertama adalah lu bisa main berapa alat musik? Sekarang Apa aja? Gitar pasti, bass, keyboard, drum, recorder. recorder apa, Ya. Pak? Recorder Ini bukan? nah itu yang salah, orang bilang suling. Oh. Lah recorder PDK nggak usah kita hitung lah ya. Oke. Ya pokoknya Segala sesuatu yang ditiup adalah recorder. enggak, maksudnya yang kita ngomong suling. Lu besok sekolah bawa suling lu. Itu sama bukan suling. Oh, itu recorder. Itu recorder, suling itu yang kayak gini. Tuh kan, kalau sesar bener pakai suling ya. Iya udah selesai Gitu bener. kan. Kayak Oh, temen Kak. gua dulu waktu SMP. Yang warna putih ada itunya kan? Apaan? Yang suling Sunda. Iya, yang gini kan panjang kayak gini kan. Itu nah tapi temen gua dua yang salah, si Jalu namanya Jalu, orang Sunda dulu. Besok bawa suling Jalu, dia bawa suling Sunda, bukan bawa recorder gini. Oke, itu pengetahuan baru tuh. Itu enggak masuk bahasa dah. Tadi apa musik ya? Iya. Iya gitar, apa tuh? spesialnya gitar, bass, keyboard, apalagi drum, ya standar Pokoknya lah. yang standar saxophone, Saxo enggak? saxophone enggak ya. Saxo itu harmonika apa sih? Harmonika. Ya, Saxo mahal tuh, dia kalau ini per tiup gope. Per tiup. 2 juta tuh. Aduh, jangan nyanyi lagu Glenn Fredly kalau itu. Jangan request lagunya Glenn. Wah, soalnya ininya banyak. Gope.
Satu udah 10 juta ya. Berarti banyak ya, hampir semua dikuasain sih menurut gua itu. Jadi kalau bisa kuliah musik itu pertama lu harus bisa 3. Tesnya? Tesnya dulu ya. Tesnya dulu lah. Tesnya itu pertama lu tes musikalitas kayak niru nada misalnya. Tadada, terus kita nyanyiin. Tadada. Itu pakai basic alat musik yang dia kuasai. Pertama pakai mulut, pakai suara dulu. Oh. Jadi misalnya dosennya yang uji main keyboard, misalnya tadada, kita itu tadada. Kalau kita itunya tadada, nah itu berarti dah langsung cut itu kayak Itu gitu. kamu jangan kuliah ke Mbak Berta. Latihan vokal. Iya kan? Ya. Iya, kalau enggak John Kriwil yang di dangdut mangi. Oh gitu sih. Iya. Oke. Jadi Pertama tesnya adalah meniru. meniru. Dari alat musik menurut pakai mulut. Pakai mulut. Terus Habis itu dikat dulu bisa kan? yuk Ya. Apa tuh? 5 menit. Aduh, lagi syuting. 5 menit. 5 menit aja. Jangan 5 menit. 5. Oke. Di luar jalan kantor nih. Oke, lanjut. Terus Apa tadi sampai mana kita? apa tadi? Oh ya, pas yang tes ditirukan. ditirukan, Yang mulut. ditirukan. Terus Kedua adalah tesnya apa lagi? tesnya pertama ya tes tulis juga tuh yang kayak SNMPTN itu. Oh, Tes tulis seperti juga. biasa, Tulis- itu formal tulis itu biasa. kalau SBMPTN tuh 60% setahu gue. Prakteknya 40%. Persentasenya Heeh. gede juga ya. Prakteknya 40%. Terus ya prakteknya itu tadi meniru dengan mulut sama dengan tepukan juga. Jadi bisa Tepukan dia main. maksudnya? Jadi misalnya dia main. Tempo ya, main tempo. Jadi misalnya dia main. Tiru. Enggak benar. Itu. Ini kayak gitu tesnya kayak gitu. Oh, gitu doang. Tesnya kayak gitu. Gak gitu doang sih sebenarnya. Salah. Oke. Gitu. Sama terakhir dia tes minat dalam hal instrumen. Kalau gue dulu gitu, sekarang udah beda. Tes minat tuh maksudnya? Jadi misalnya kalau bisa main musik apa, bawa gitar, gue main gitar. Oh gitu. Skill lu bakal ditonton di situ. Iya. Pengaruhnya besar? Bukannya kita di situ mau belajar, kenapa di tesnya harus Karena dia mau tahu basic kita kayak gitu. Karena dalam kuliah musik itu kita butuh basic. Jadi lu nggak bisa berangkat dengan nol. Karena setiap orang basic musikalitasnya beda-beda. tempat terbatas nggak sih untuk sini musik? Kalau di UNJ itu cuma 60 satu angkatan. Tuh 60 satu angkatan, gua aja berapa ratus loh satu angkatan. Ya daftar Pendidikan 60. matematika. Sama itu reguler mana reguler tuh juga. Tuh segitu ya. Yang dulu gua ya, cuma sekarang nggak tahu berapa. Ya range-nya segitu lah. Karena ya nyarinya harus diseleksi banget makanya kan. Betul. Gua aja dulu kayaknya kuliah yang nggak keterima itu 53%, yang keterima 47%. Keren sekali ya otak gue ini. Ya. Oke. Lanjut. Apalagi habis itu udah Yang dites itu diterima, terus Biasanya kan semester 1, semester 2 itu basic tuh. Basic. Apa tuh yang dipelajarin? gitar, piano, vokal. Gitar, piano, vokal. Itu dia 2 semester. 2 semester mempelajarin itu coy kalian. Klasik. Nah, Kalau itu di tentang not-not. Iya, pasti. Not-not gitu ya. Jadi lu bisa gambar not balok berarti. Ya bisa lah, Pak. Harus bisa, Pak. Susah loh. Membacanya aja susah, gimana gambarnya gitu. Iya, tapi ya itu udah makanan sehari-hari sih. Harus bisa. Tapi pas mau masuk lu udah bisa? Belum. Nah, itu. Bisa tapi nggak spesial. Iya, paling nggak lu bisa bacanya dulu lah gitu kan. Bisa baca yang nggak yang kayak Beneran ya. sekarang juga sih. Nah, berarti kalian sebenarnya basicnya ya di basic lu fokusnya ke apa dulu karena buat tes ya. Nanti pas sudah masuk baru lu Belajar pelajarin semua lagi, di situ. iya. Belajar kalau di kampus itu nggak kayak SMA sih, nggak kayak jenjang sekolah menengah pertama dan atas gitu kan. Maksud gua lu bisa sharing sama temen yang kayaknya terbuka semua sih banget, menurut gua. terbuka Dosen banget. pun bakalan terbuka banget. Bisa Iya, banget. gitu. Tempat gua bisa banget sih itu. Makanya Pak Yogi ngajarnya di sini juga dengan sistem itu kalau Iya, menurut gua kan. sistem Jadi pelayanan. boleh sharing gitu kan. Ya, sistem pelayanan lah gitu lah. Nah, itu bagus. Jadi membuka wawasan itu bukan dari apa yang dijelaskan dosen di papan tulis sih kayak SMA gitu, tapi at least pas lagi lu ngobrol itu adalah yang Ada pendidikan di situ kuncinya justru. kuncinya Di situ apalagi bisa lu harus dapat part baru, lu harus kulik ya, lu harus praktis terus, latihan terus. Gue ngerasa banget. Jadi kalau gue nih ya, ada soal yang susah, gue share ke grup kelas, dibantuin dan caranya kayak gimana itu gampang banget. Karena kita mempunyai komunitas yang passion kita sama. Nah itu dia. Coba kalau gua nggak bisa kayak gitu. Iya, gimana? Pasnya Ngetiknya segini-gini juga, ngetiknya? woy, ini gimana, woy, tetap. Kalau Nggak gua bisa gitu. nyontek, Pak, tempat Iya. gua, Pak. Lu Iya. harus ngulik lu. Tapi jangan takut untuk kuliah seni musik. Bener. Jangan, betul. Karena lapangan kerjanya banyak, luas. Tuh, Guru, pendidikan, ya. musik director,
pendidikan musik maksudnya jadi Iya. guru. Terus kalau itu guru ya. Kalau bisa seni murni doang, itu ada tentu aja season player gitu. Yeah. Season player buat artis kah, buat weddingan kah, buat apapun tuh banyak zaman sekarang. Musik director buat apa namanya? Film-film bisa. Direct. Terus apalagi buat perusahaan rekaman, misalnya lu dalam hal sound engineering bisa. Terus itu yang bagi orang awam nggak tahu, bagi calon-calon mertua yang nggak tahu. Lu jelasin lah tuh gimana ya supaya tahu. Ibu nonton film nggak di bioskop nonton, nah itu musiknya gini. Iya. Kayak gitu-gitu. Bagaimana kita buka terus jeng gitu tuh gimana gitu kan? Itu harus dipikirkan oleh musik director itu tadi. Sebuah film nggak akan sebenarnya gini, kayak horor kalau nggak ada yang menakutkan kan jeng-jengnya ya. Kalau sebenarnya nongol doang tanpa pas nongol saya tanya nongol teret nggak takut gitu kan. Atau lu coba nonton Tom and Jerry. Itu bagus banget ya. Itu gila, itu parah. Dan gue ngeliat di backingnya itu dia gitu terus pakai air kercek. Iya, emang sebegitunya. Nah, itu kalian yang akan seni masuk suara ke, tuh kayak gitu. Ya, seni musik ini sebelum lu itu ya lu harus ngulik-ngulik itulah, jangan males buat nyari pengetahuan kan. Kita sekarang ada internet yang zaman sekarang mah gampang belajarnya cuy. Zaman gua. Iya. Susah ya, kita harus belajar sendiri. Oke Pak Yogi, kayaknya cukup obrolannya, sangat panjang sekali. Thank you, semoga mewakili pertanyaan-pertanyaan kalian. Nanti Pak Yogi akan kita hadirkan lagi kok, tenang. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut boleh ditaruh di komen, nanti kita boleh DM gue juga. Boleh DM tapi untuk job, jangan DM curhat lu ya. DM-nya bro, Sabtu kosong nggak bro gitu, baru gua bahas itu. Gua bahas itu baru. Di follow IG-nya Pak Yogi kalau kalian suka musik, apalagi karena kadang-kadang ada additional yang membutuhkan additional gitu kan. Iya. Kayak kemarin gue baca butuh basis. Ya, walaupun sekali itu kan pengalaman buat kalian, oke ya? Yep. Terima kasih Pak Yogi. Thank you. Terus sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe. Yep.